Indonesia kembali dikejutkan oleh tumbangnya salah satu raksasa tekstil nasional, Sritex, Sri Rejeki Isman. Perusahaan yang dahulu menjadi kebanggaan industri tekstil Indonesia itu kini runtuh dengan tragis. Dililit utang triliunan, tak mampu membayar gaji ribuan buruh, dan terakhir, pimpinan perusahaannya digiring aparat hukum ketahanan karena dugaan tindak pidana korupsi dan rekayasa keuangan. Di balik drama hukum ini, terdapat persoalan yang jauh lebih besar. Ketidakmampuan negara mengelola sektor industri strategis secara berkelanjutan, serta minimnya perlindungan terhadap buruh dan sektor real yang justru menjadi tulang punggung perekonomian. Sritex bukan sekadar perusahaan. Ia adalah simbol keberhasilan industri tekstil Indonesia di era Orde Baru hingga awal reformasi. Dengan produksi yang menjangkau mancanegara dan kontribusi signifikan terhadap ekspor, Sritex sempat menjadi cerita sukses ekonomi Indonesia. Tapi bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini bisa kolaps hanya dalam hitungan tahun? Jawabannya terletak pada akumulasi kesalahan, buruknya tata kelola keuangan internal, utang jumbo yang dibiarkan membengkak, serta dugaan kuat adanya permainan politik dan kronisme yang membuat pengawasan menjadi lemah dan permisif. Penangkapan pimpinan Sritex memang terlihat sebagai upaya penegakan hukum. Tapi mari kita kritisi lebih dalam. Kenapa baru sekarang? Ketika ribuan buruh sudah kehilangan pekerjaan, dan ketika utang-utang perusahaan sudah tidak terbendung? Di sini kita melihat bahwa penegakan hukum di Indonesia kerap bersifat reaktif, bukan preventif. KPK, kejaksaan, dan aparat hukum lainnya baru bergerak setelah kerusakan sistemik terjadi. Ironisnya, ketika institusi-institusi negara memiliki cukup wewenang dan informasi sejak awal, mereka justru membiarkannya tumbuh menjadi bom waktu. Dalam konteks politik, runtuhnya Sritex tidak bisa dilepaskan dari relasi bisnis dan kekuasaan. Diketahui bahwa perusahaan ini memiliki hubungan dengan elit politik tertentu. Di masa lalu, mereka menikmati fasilitas kredit lunak, kemudahan ekspor, bahkan kedekatan dengan aparat militer melalui pengadaan seragam. Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia, khususnya sektor industri, masih sangat rentan terhadap politisasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika relasi bisnis politik membusuk, yang dikorbankan pertama kali bukan pemilik modal, tapi para buruh dan masyarakat kecil. Sritex runtuh di tengah situasi ekonomi nasional yang melemah, inflasi tinggi, daya beli menurun, dan ketergantungan pada impor makin kuat. Penutupan pabrik berarti ribuan keluarga kehilangan penghasilan. Ini bukan sekadar soal perusahaan gagal bayar. Ini adalah bom sosial yang meledak di tengah masyarakat yang sudah frustrasi. Pemerintah tampak gamang merespons. Alih-alih menyusun skema penyelamatan industri tekstil, fokus malah bergeser ke pencitraan dan narasi hukum, seolah hukum bisa menyembuhkan luka ekonomi yang dalam. Lebih jauh lagi, ini adalah cermin dari krisis struktural yang lebih luas. Indonesia telah terlalu lama bergantung pada konsumsi dan investasi jangka pendek, sementara sektor real seperti manufaktur dan tekstil dibiarkan jalan sendiri tanpa roadmap nasional yang jelas. Tak heran jika banyak pabrik lokal tutup, produksi pindah ke Vietnam atau Bangladesh, dan kita makin tergantung pada produk asing. Kasus Sritex bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir jika tidak ada reformasi struktural. Penegakan hukum yang baik seharusnya bisa menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola industri, bukan sekadar alat penghukuman pasca kegagalan. Jika hanya menangkap 1-2 orang setelah kerusakan terjadi, maka hukum hanya berfungsi sebagai sandiwara akhir. Tidak ada pertanggungjawaban institusional, tidak ada evaluasi kebijakan ekonomi, dan yang pasti, tidak ada pemulihan martabat buruh yang telah dikorbankan oleh ketamakan segelintir elit. Di ranah sosial, hilangnya lapangan kerja dari Sritex berarti meningkatnya pengangguran di wilayah-wilayah yang sebelumnya menggantungkan hidup pada industri tekstil. Dampaknya tidak hanya ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan stabilitas keluarga. Anak-anak buruh terancam putus sekolah, kesejahteraan masyarakat merosot drastis, dan yang lebih menyakitkan, tidak ada jaminan bahwa negara hadir untuk memulihkan kondisi mereka. Situasi ini harus menjadi peringatan bagi kita semua, bahwa ekonomi yang terlalu disandarkan pada segelintir konglomerat tanpa pengawasan yang ketat, pada akhirnya akan merugikan masyarakat luas. Negara tidak boleh lagi bermain mata dengan pemilik modal yang punya akses politik. Hukum harus ditegakkan, tapi ekonomi juga harus diperbaiki dengan menyusun ulang prioritas pembangunan nasional
Dari menara gading pencitraan ke fondasi ekonomi rakyat. Kasus Ritex adalah pelajaran pahit, tapi juga peluang refleksi. Inilah saatnya untuk bertanya, siapa yang sebenarnya dilindungi oleh sistem kita? Elit, modal, atau rakyat? Jika kita tidak menjawabnya dengan jujur dan bertindak cepat, maka keruntuhan Sritex hanyalah awal dari keruntuhan keseluruhan. Sebuah bangsa yang gagal melindungi tulang punggung ekonominya sendiri.